penanganan terhadap siswa, namanya segitiga restitusi, yaitu memberikan semacam konsekuensi kepada siswa sehingga siswa sadar akan kesalahannya dan bertujuan untuk membuat siswa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi salah satu cara untuk melakukan segitiga restitusi bisa saya lihatkan di layar. Aplikasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penerapan segitiga restitusi namanya. Artinya kita memberikan hukuman, bukan hukuman sih namanya. Kita memberikan semacam efek jerah ke siswa, tetapi dengan cara memberikan tugas sehingga anak merasa kayaknya saya salah melakukan ini misalnya. Kayaknya terlambat. Nah, kita bukan memberi dia hukuman harus jalan jongkok, tapi kita memberikan kayak semacam tugas yang membuat dia kira ternyata kalau kita terlambat ini loh kayak gini yang saya dapatkan, ini rugi yang saya terima. Nah, ini segitiga restitusi. Kasus yang ini kemarin saya ambil kasus siswa yang terlambat. Dan istilahnya kalau segitiga restitusi ini diterapkan di sekolah kita, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan lancar. Tengok kamera di jalan ya. Jalan detiknya? Enggak. Detiknya jalan. Ay. Apa cara gini kok? Oi, koi. Ay. Potong sambung. Gitu. Ini judulnya penerapan segitiga restitusi. Ini salah satu tugas dari diseminasi budaya positif yang ada di SMA N1 Benai. Jadi salah satu langkahnya kita penerapan memberikan konsekuensi ke siswa. Sebenarnya yang paling baik itu hukuman, yaitu membuat anak menjadi merasa dirugikan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Kalau konsekuensi juga merasa jerah, tapi dengan jangka waktu yang pendek. Nah, kalau segitiga restitusi itu membuat anak dia sadar kalau itu salah dan itu merugikan dia. Jadi memang di sekolah-sekolah itu diterapkan segitiga restitusi. Ini kasusnya contoh Fitjana Majdi sedang menerapkan segitiga restitusi pada salah satu siswa yang melakukan kesalahan. Di gambar pertama ini adalah siswa terlambat masuk kelas dengan alasan sarapan. Kenapa sarapan? Karena dia tidak sempat bangun pagi cepat. Jadi mau tidak mau dia mengambil jam pelajaran untuk sarapan sehingga terugi waktunya. SMA N1 Benai Kabupaten Mantan Sini Modul merupakan modul 1. Pada kesempatan kali ini saya akan video merupakan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di SMA 1 Benai. Nih, itu penjelasan pertama. Segitiga restitusi, segitiga pertama namanya hukuman, kedua lebih bagus lagi tingkatannya namanya konsekuensi, ketiga namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua. Jadi boleh kita terapkan ke anak kita di rumah untuk mendapatkan dan menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setiap dia melakukan kesalahan itu kita membuka pikiran dia. Jadi kita menjelaskan ke dia kalau itu memang salah dan itu merugikan dia sendiri. Artinya kesalahan yang dia lakukan itu akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri tanpa kita harus memberikan hukuman. Nanti kita membuka pikiran sendiri. Ini yang segitiga restitusi itu. Restitusi ini adalah suatu proses dialog yang
dijalankan ini atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan. Oke, ini 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Bisa saya jelaskan sedikit? Menstabilkan ini artinya kita ibarat kalau bahasa kita hanya meng-cross check. Jadi kalau kita lihat anak salah, kita jangan langsung vonis anak salah. Kita tanyakan dulu kejadiannya seperti apa. Betul enggak? Misalnya ada nih kelahi. Yang kita kelahi itu bukan. Seharusnya kita tanya, panggil anaknya, kemudian jelaskan, Bapak dapat kabar katanya kelahi tadi di kelas, macam mana ceritanya. Nah, nanti dia akan menjelaskan, karena setiap siswa untuk melakukan sesuatu itu pasti dia punya alasan yang kuat kenapa dia begitu. Nah, itu tugas kita. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Artinya kita cross check lah bahasa kitanya, meng-cross check tentang kelakuan yang dilakukan sama anak tadi. Yang kedua namanya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu adalah kita seolah-olah berpihak ke sebelah anak. Misalnya gini, anak itu kelahi. Dia kelahi kenapa? Karena nyontek misalnya. Dan kawan sebelahnya nyontek, setelah ada ulang nyontek. Nah, pada saat validasi tindakan yang salah ini, kita berperan sebagai seolah kita belakangan. Mungkin dengan kata-katanya, Bapak kalau seandainya contekan Bapak ditiru sama kawan sebelah, Bapak emosi gua. Bapak bungi gua cenderung mah. Nanti Bapak kan emosi dan bungi-bungi kawan sebelah. Nantinya kita bola ke anak loh. Jadi anak membenarkan apa yang dikerjakan itu sebenarnya membuat anak lebih akrab dengan kita jadinya. Jadi seolah kita tidak langsung memvonis anak salah gitu. Nanti kita melakukan seperti yang dipikirkan sama anak. Jadi anak akan lebih mudah kita masuki pikirannya. Validasi tindakan yang salah. Ketiga, ini menanyakan keyakinan kelas. Kalau sudah anak tahu dengan tindakan yang salah, kira-kira aturan mana yang dia langgar, aturan mana yang dia tabrak misalnya. Jadi dengan demikian dia langsung sadar, oh ternyata kalau saya seperti inilah aturan yang saya langgar, ini aturan yang saya kerjakan, ini aturan yang tidak boleh saya kerjakan. Ini untuk validasi tindakan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini dia. Pada tahap menstabilkan identitas, pertama adalah melakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu yang menstabilkan identitas, yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi ke identitas yang sukses. Ya Bu Nadia? Ya. Ini yang menstabilitaskan identitas. Yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Oke, ini pada tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip budaya memenuhi kebutuhan tertentu. Artinya setiap siswa itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Biasanya kenapa kita melakukan sesuatu itu karena kita butuh ke-5 kebutuhan tadi itu. Pertama memang ada 5 kebutuhan dasar seorang manusia itu, dan setiap tindakan yang kita lakukan pasti untuk memenuhi ke 5 tadi. Kita tidak bahas sampai ke 5 kebutuhan dasar manusia, tapi alasan kuat kenapa kita melakukan sesuatu pasti karena ke 5 itu. Ada salah satu yang harus kita penuhi. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian sehingga dengan menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid tadi. Jadi kalau seandainya siswa tadi salah, kita jangan fokus dia salah. Kita tanyakan kenapa dia begitu. Kemudian setelah dia menceritakan semuanya, nanti kita akan berperan sebagai dia. Bapak juga akan melakukan hal yang sama misalnya. Misalnya tiba-tiba mencubit misalnya. Kita tidak akan mempunis dia kenapa dia mencubit, tapi Bapak kalaupun dicontek punya Bapak pasti mencubit ibu. Nanti kita sepaham lah, dasar level. Cuma Bapak kan lagi berdiskusi lagi kalau seandainya tidak mencubit, sekedar menahan emosi, sabar. Artinya kita membenarkan apa yang dikerjakan sementara, tapi kita membenarkan apa yang lebih benar lagi dari kegiatan tadi. Jadi sehingga dengan menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid tadi tersebut. Oke, pada tahapan tadi itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau seandainya melakukan kesalahan bagi siswa, nanti kita akan tanyakan ke siswa, murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara interstik. Motivasi
motivasi intrinsik itu artinya motivasi yang keluar dari dirinya sendiri. Contoh, misalnya ini, anak melakukan PR itu bukan karena takut ancaman, bukan karena ketidaknyamanan kalau dia sama temannya, tapi dia melakukan PR karena dia merasa butuh dengan PR-nya. Kalau tentang mengerjakan PR, berarti Beko datang ngerti pelajaran Beko. Artinya itu memang motivasi yang keluar dari dirinya. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Oke, ini kasus pertama. Kasus pertama adalah tentang salah satu siswa yang masuk terlambat ke kelas. Setelah dikonfirmasi ternyata dia sarapan. Kenapa sarapan di sekolah? Alasannya karena bangunnya terlambat, karena malam tadi begadang main game, bangun terlambat, tidak sempat sarapan di rumah. Jadi dia langsung ke sekolah, sampai di sekolah dia langsung cari kantin makan, sehingga terpakailah jam sekolahnya. Mungkin kita bisa lihat nonton videonya. Begini kira-kira cara penyelesaian dengan cara segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak Razi. Waalaikumsalam Pak. Bapak dapat laporan dari ketua kelasnya, katanya kamu sering masuk terlambat ke kelas. Apa benar? Benar. Sudah berapa kali? Sudah lebih dari 5 kali Pak. Sudah lebih 5 kali. Sering terlambat itu satu salah bukan? Iya. Kamu sadar itu? Sadar. Berbuat kesalahan itu memang manusiawi, tapi yang paling penting itu kita belajar dari pengalaman kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Ya, kita cari solusinya sih Pak Rozi. Kamu kenapa alasannya terlambat? Tadi saya bangun kesiangan Pak. Iya. Saya tidak sempat sarapan dan saya memilih untuk sarapan di sekolah. Terus? Akibatnya saya telat masuk ke kelas Pak. Kenapa kamu telat bangunnya? Akibat saya begadang Pak bermain game sama teman. Betul tindakan yang kamu lakukan itu? Tidak Pak. Tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar di sini? Disiplin Pak. Disiplin. Betul. Berarti kamu sudah tahu itu ya. Menurut kamu penting nggak disiplin itu? Penting Pak. Kita harus betul-betul memakai waktu. Kita harus betul-betul disiplin. Karena dengan disiplin itu kita bisa menghargai orang lain, pekerjaan kita tidak menumpuk, dan kita bisa menumpuk asa pekerjaan kita kepada orang lain. Betul itu? Betul Pak. Setuju kan? Setuju. Saya minta maaf Bapak karena saya telat masuk ke kelas. Oke, sikap kamu telah meminta maaf, Bapak sangat menghargai itu. Terus apa yang kamu lakukan sekarang? Saya akan tidak mengulangi lagi begadang di malam hari tidak ada kesiangan lagi. Oke, ini kalau kita sudah bangun pagi, sempat sarapan di rumah. Jadi pada saat jamnya masuk, kita sudah on time masuk di jam yang telah ditentukan. Oke Bapak, tindakan kamu seperti itu, jangan diulangi lagi kegiatannya seperti terlambat masuk kelas. Kemudian semoga kamu bisa berubah. Ya, terima kasih, silakan kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi. Sekarang saya duduk di kelas 11. Saya sangat senang diajak berdiskusi bersama Bapak untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah saya lakukan, yaitu masalah disiplin dalam memasuki jam pelajaran. Sekian, terima kasih. Itu salah satu contoh cara penyelesaian kasus menggunakan metode segitiga restitusi. Artinya kita pertama menstabilkan identitas siswa, cross check lah istilahnya. Kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kita betul-betul pengecekan tindakan yang salah. Ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Makanya di awal pembelajaran sebenarnya kita lebih bagus membuat kesepakatan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas sehingga anak membuat aturan yang sudah disepakati oleh mereka bersama-sama. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan, terjadi pelanggaran, kita sudah disepakati bisa kita tegakkan aturan tersebut. Ini kasus pertama. Kasus kedua, contoh kasus kedua adalah siswa yang ulangannya tugasnya selalu dicontek sehingga si siswa ini emosi kemudian sampai melabrak meja di depannya sehingga terjadi kegaduhan dan kekacauan di kelas. Berikut videonya saya tampilkan. Assalamualaikum lagi. Untuk kasus kedua ya, ini adalah kasus siswi
yang tidak diterima ulangannya dan tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi hingga memukul meja, sehingga terjadilah kekacauan dan kegaduhan di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam, Pak. Tadi Bapak dapat kabar dari ketua kelas kamu. Katanya kamu bertengkar dengan Salwa di kelas apa ya? Iya, Pak. Kenapa? Karena saya merasa sangat kesal, Pak. Ya kenapa kesalnya? Karena dia mencontek semua jawaban tugas dan salah ulangan saya. Begitu ya, wajar lah. Bapak juga akan marah kalau tugas Bapak dicontek atau ulangan Bapak dicontek sama teman sama guru Bapak. Karena kita sama-sama belajar. Apa yang kamu lakukan sama Salwa, Indah? Marah-marah dan tanpa sadar saya memukul meja, Pak. Oke, alasannya? Karena semua jawaban soal ulangan saya dicontek sama dia, Pak. Oh, wajar lah. Bapak juga akan melakukan sama kalau seandainya tugas Bapak dicontek sama kawan sekelas kita. Bapak sangat menghargai. Bapak lebih menghargai lagi kalau seandainya memang kita itu tidak emosi terhadap Salwa. Kemudian keyakinan kelas apa yang Anda langgar? Tidak menghargai dan menghormati teman. Pentingkah itu menurut Anda? Ini, Pak. Penting. Kemudian apa yang Anda lakukan? Meminta maaf kepada Salwa dan melaporkan jika ada kejadian seperti itu kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Bersediakah Anda memperbaikinya? Bersedia, Pak. Dengan cara? Dengan cara lebih sabar dan menahan emosi. Oke, tepat sekali tindakan Anda. Besok-besok kita tidak boleh saling emosi. Lakukan karena kita ada kesepakatan kelas untuk menghargai teman sesama di kelas kita. Terima kasih. Silakan ke wali kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya duduk di kelas 11. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bapak Guru untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya lakukan, yaitu tidak menghargai teman. Dengan cara saya harus ekstra sabar dan lebih menghargai teman sekelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi. Itu salah satu contoh dari penyelesaian masalah. Kalau itu kita bisa terapkan di sekolah kita, insya Allah kita tidak akan ada emosi sama anak. Karena gini, intinya setiap kita melakukan sesuatu, kita pasti punya alasan kenapa kita melakukan itu. Maling saja contohnya, kita menghajar sampai mati itu pasti dia punya alasan kuat kenapa dia harus maling. Maling itu contohnya, pasti dia punya alasan kuat, entah karena ekonominya, entah karena memang hobi, entah memang. Artinya gini, setiap kita melakukan sesuatu itu karena ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ingin diakui, kemudian ada 4 lagi, dan itu pasti kita akan perjuangkan. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar tadi. Jadi kalau seandainya anak melakukan kesalahan, kita tanya alasannya kenapa. Memang kadang-kadang anak ini ada yang tidak bisa disampaikan sekali, 2 kali, tidak bisa sampai 2 kali, 3 kali, dan suhu 3 kali, OP kali, dan suhu OP kali 5 kali. Kita yang berkali-kali jadi memang itu agak susah diterapkan. Tapi sebenarnya dengan langkah segitiga restitusi ini sebenarnya kita menyarankan memberikan efek jerah ke siswa, yang siswa sendiri yang menyadari tentang kesalahannya dibanding kita kasih hukuman. Hukuman itu bisa lebih lengket. Kita di bab kedua kalau nggak salah kemarin Bu, ada tentang kita disuruh menghayal tentang kejadian yang bermakna pada saat kita sekolah dulu. Nah sampai sekarang yang terlintas ke saya adalah tamparan seorang guru fisika MTS kelas 2, berarti tahun 96. Tapi sampai sekarang masih berbekas. Salahnya cuma nendang bola voli. Ya, maksudnya gini. Artinya apa berbekas kan? Dan itu kalau bisa jangan, karena itu hukuman. Bola voli yang ditendang tapi tamparan yang dapat itu namanya hukuman itu. Tapi kalau seandainya jam olahraga dia terlambat, kemudian kita kasih konsekuensi putar lapangan 10 lingkaran misalnya, itu masih ada nyambung. Kenapa? Mungkin yang dia terlambat itu materinya keliling lapangan 10 kali misalnya. Jadi karena dia terlambat, kita kasih hukuman siswa tersebut, silakan lari lingkari lapangan 10 kali. Itu salah satu
cara penyelesaian masalah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan terima kasih sekali lagi waktunya, karena sangat berharga sekali bagi saya bisa mengumpulkan guru seperti ini. Kemudian kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Demikian acara diseminasi tentang segitiga restitusi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bapak Ibu ya, saya akan menambahkan sedikit. Ini nantinya dimasukkan di tugas Bapak ya Pak. Ya. Maksudnya gini, segitiga restitusi tadi, mungkin kadang kita tanpa sadar kita ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung memponisnya di tempat. Ingat itu tidak boleh. Ya, kita saja perasaan kita, coba misalnya Bapak, kita lagi Pak, depan kawan-kawan kita diteriaki oleh Bapak kepala sekolah walaupun dia pemimpin, apakah kita tidak tersinggung? Nah, jadi begitu juga dengan anak-anak kita, ketika dia melakukan kesalahan bawa dia. Itu artinya tadi segitiga restitusi tadi dibawa oleh Bapak tadi. Kalau saya waktu itu membuat tugas, ketika anak melakukan kesalahan, memang kami videokan kesalahan, kemudian kami ajak dia ke ruangan. Artinya apa? Kita tidak memalahkan dia di depan teman-temannya. Kita juga akan menghargai apa yang ya namanya perasaan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak langsung memponisnya di setempat, karena itu sangat mempermalukan dia dengan teman-temannya. Begitu. Jadi kita biar aja dulu, nanti kemudian nanti ada waktu baru kita bawa dia. Baru kita tanyakan dan maksudlah tadi segitiga restitusi tadi. Jadi kita tidak langsung memponis di tempat. Gitu. Ya, Bapak Ibu, itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Satu lagi seingat saya, segitiga restitusi ini kalau seandainya kita terapkan, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan terwujud. Budaya positif itu tujuannya untuk membuat pembelajaran dan siswa itu merasa nyaman, aman dan tentram di sekolah kita. Seperti kalau seandainya misalnya gini, kalau seandainya guru nyaman lihat kita, siswa nyaman lihat kita tidak akan ditakuti. Bahkan kalau berjumpa di luar jam sekolah, pasti kita dipanggil, disapa. Tapi kalau saya gurunya pembunuh, itu kalau bisa nak selisih bailan masih dia, nggak apa-apa itu loh. Nanti sangat tidak nyaman. Jadi kalau saya hukuman atau konsekuensi kita tetapkan dengan cara metode segitiga restitusi, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan terasa lebih nyaman, indah, dan itu akan berbekas di hati siswa kita semuanya. Terima kasih. Kalau ada tanggapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ada belum? Iya, ini benefit destinasi. Kalau kita sudah selesai Pak. Kenapa yang pacu jalur tadi Pak? Udah semua. Ya. Kalau mengenai kasus tadi buat video ini dipilih anaknya atau memang sudah mengenai kasus. Kalau kami tengok anak ini kan jadi kalau seandainya kenyataan kalau kenyataannya nanti anak tidak seperti itu, alur masalah nanti kan ada pemikiran yang kayak kami tadi ada anak terlambat tadi pagi, orang tinggal di mana, dari kecil tidak itu beberapa meter cuma dari itu kan, ibu akan tanya apa alasan kamu terlambat, pasti alasan terlambat bangun. Dia udah bakal berapa kamu bangun 7.15. Tanya lagi, sholat subuh itu apa nak? Tidak sholat itu salah satunya. Sholat subuh itu gunanya ada saya kasih hukuman. Tidak ada segitiga itu sih, tidak ada tadi itu. Ada ini kan kasusnya beda karena jadi gimana nanti kalau kita di Sebenarnya kasus segitiga restitusi salah satu cara penanganan kasus. Memang segitiga restitusi itu ada 3, menstabilkan identitas. Ini kandungan dan tidak boleh terbalik-balik yuk. Satu, tetap menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Nah, kalau seandainya setiap kasus kita terapkan dengan cara segitiga restitusi, insya Allah lebih nyaman kita menyelesaikan masalahnya. Bu Ani tadi sudah betul memanggil informasi, kemudian menanyakan tindakan yang salah. Di bawahnya Bu Ani tadi sudah memanggil, kemudian menanyakan tindakan yang salah. Memang dia salah terlambat. Saatnya kita juga menanyakan alasannya. Karena gini, setiap kebutuhan itu ada 5 dasar kebutuhan manusia itu tetap akan kita cari dulu 5 kebutuhan dasar itu. Nah, ketiga nanti kita tanyakan
kira-kira tata tertib apa yang salah, kesepakatan kelas apa yang salah, keyakinan kelas apa yang salah. Nah, Bu Ani tadi sudah betul duanya sudah betul. Kemudian satu menanyakan, ketiga memvalidasi tindakan yang salah, ketiga itu kan menanyakan seharusnya dia sudah tahu kalau terlambat itu salah. Nah, paling tidak kita tanyakan keyakinan kelas apa yang salah atau aturan mana yang kamu langgar. Nah, tidak artinya kita menerapkan kalau saya seperti ini aturannya yang kita langgar. Anak itu sudah tahu sebenarnya, cuman kita menguatkan saja. Jadi langkah tadi sudah betul, menstabilisasi identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang dilanggarnya. Tapi 2 sudah oke, tinggal 1 lagi. Banyak, walaupun dalam pikiran kita beranggapan anak lo salah, cuma gue aja lah, tapi itu perlu kita ulang-ulang ke siswanya lagi. Oh ya, ditambah sedikit Bu, nanti ditanyakan kan ada apakah kamu akan mengulang itu Mbak? Iya. Apakah kamu tahu salah akan mengulang? Jadi kita tuh mengapain ke anak tadi? Apakah kamu udah tahu tadi? Apakah akan mengulang lagi? Jadi kita gitu. Kan dia mau mulai apa kan nanti kan? Enggak Bu, pasti dia enggak. Besok lagi ulang. Itulah tugas kita tuh kan. Jadi seorang guru itu tidak mudah. Bukan hanya sekali, 2 kali, karena anak tidak sama kan. Yang tadi Bu, sudah Bu tuh pasti kan tahu jawaban anak tuh lambat bangun, lambat itu, makanya tidak mau Ibu lagi tadi menanyakan itu gitu. Kenapa pasti itu jawabannya? Itu ya Bu yang beribu. Mana tahu dari yang disuruh tadi, kenapa tidak itu alasan lagi gitu ya? Kan kita nggak selamanya lambat bangun, mana tahu tiba-tiba ya kita lambat tadi. Kau boleh terlambat yang gitu tadi kan? Mana tahu nanti alasannya mamanya sakit yang apa itu. Karena ada sebuah video ya Pak, waktu itu ternyata dia nggak pakai orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak menanyakan alasan, hanya sampai orang tuanya meninggal, ada seperti itu. Nah, dan itu apa dia? Apa lah emosi dia? Karena dia ke guru apa tuh nggak apa lah dia, nggak ada memandang lagi. Kenapa? Dia tidak ditanyakan gitu. Jadi walaupun itu sering kita tanyakan, tetap harus kita tanyakan alasan tadi. Karena tak selamanya itu alasan anak. Janji dia ulang 1, 2 kali. 2 janji. Kalau misalnya nanti setelah kesepakatan terhadap yang kelas tadi sudah dibentuk di kelasnya, dia melanggar tadi, nah tadi apa konsekuensinya? Konsekuensi tadi kita lakukan bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, bersama-sama di kelas tadi. Apa? Kemudian nanti masuklah kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Pertama kan keyakinan. Sekarang kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kemudian RTL-nya nanti kita kumpulkan semuanya, nanti kita rancang untuk bentuk visi calon guru putranya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bisa membuat keyakinan kelas hari ini. Dan ketua kelas silakan ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin kita semuanya bersepakat tentang aturan di kelas kita. Bapak ingin kalian yang buat peraturannya kita yakini masing-masing dan kita terapkan masing-masing. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin semuanya kita buat keyakinan kelas. Sebelum Bapak tanya, sebelum Bapak buat keyakinan, kalian tahu peraturan? Tahu. Apa yang maksud peraturan? Peraturan apa? Peraturan ada? Satu orang, angkat tangannya. Lip. Apa yang maksud peraturan? Peraturan adalah sesuatu yang kita patuhi. Oke, mantap. Baca dulu dulu. Yang lain peraturan apa? Peraturan adalah peraturan yang dibuat agar Oke, mantap. Sudah 2 poinnya. Yang ditaati itu membuat kelas. Teman, kasih yang plus semuanya dulu. Ada lagi yang perempuan lah. Aku bilang peraturan apa? Ada siswa. Jadi
bedanya antara keyakinan dengan peraturan? Keyakinan apa? Keyakinan adalah kepercayaan. Peraturan? Aturan yang harus kita patuhi. Sebelum kita masuk ke peraturan yang kalian tahu apa yang di sekolah kita? Satu, peraturan. Yang buat peraturan siapa? Siapa buat peraturan? Di sekolah kita ada peraturan? Ada. Di kelas kita ada peraturan? Ada. Di masyarakat kita ada peraturan? Ada. Yang buat peraturan itu siapa? Mau nggak kalian ikutinya? Terpaksa nggak rasanya? Tapi kenapa masih ada yang langgar? Kenapa itu terjadi? Yang buat peraturan siapa? Peraturan siapa yang buat? Contoh, peraturan sekolah kita ada dibacakan waktu MPLS. Ada? Ada. Itu yang buat siapa? Sekolah. Yang jalankan siapa? Siswa jalankan. Yang buatnya sekolah, yang jalankannya kalian. Pasti ada peraturan yang tidak kalian yakini di antara peraturan tersebut. Itu makanya masih ada pelanggaran karena mereka merasa terpaksa. Sekarang peraturan itu kita akan geser sedikit menjadi kalimat positif. Contoh peraturan yang kalian ketahui apa? Satu. Apa contoh peraturan yang kalian ketahui? Contoh satu. Oke, dilarang bolos. Dilarang bolos. Apa lagi? Dilarang buang sampah. Buang sampah. Apa lagi? Menghormati guru. Menghormati guru. Ini beberapa contoh yang kita buatkan, banyak lagi. Bapak minta ide kalian nanti kalau tuangkan ke sini, nanti kita akan coba kita gabungkan. Nanti dari kata-kata peraturan kita geser menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif nanti kita geser menjadi keyakinan. Peraturan itu yang harus kita taati, yang buat bukannya kita. Kalau positif dihasilkan dari peraturan. Dari kalimat positif tadi kita akan jadikan keyakinan kelas. Seperti yang dikatakan sama si siapa? Sabrina. Keyakinan kelas itu kepercayaan. Kalau seandainya kita yakini aturan itu benar dan kita percaya, berarti kita bisa jadikan dan kita bisa ikuti tanpa ada keterpaksaan. Paham bedanya? Paham ya? Jadi kita buat peraturan. Dari peraturan kita buat dia jadi kalimat positif. Dari kalimat positif kita buatkan dia keyakinan kelas. Artinya keyakinan ini betul-betul dari kita, oleh kita, untuk kita. Nyambung sampai sini? Paham semuanya? Paham? Sekarang Bapak minta semua kita, silakan kalian tuangkan semua peraturan dari kalian masing-masing. Bapak minta semuanya menuangkan di kertas ini. Setelah itu, nanti setiap jawaban kalian kita tempel. Setelah itu nanti kita kumpulkan berdasarkan tentang keyakinan kalian masing-masing. Kita kumpulkan mana yang mendekati jawabannya, kita kumpulkan. Nanti kita geser jadi kalimat positif. Nanti setelah itu kita sepakati mana di antara kata-kata peraturan tadi yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Paham ya? Sampai sini? Paham ya? Oke, ini Bapak minta tolong kalian semuanya. Silakan tuangkan semua peraturan yang ingin kalian laksanakan, semua peraturan yang ingin kalian harapkan yang terjadi di kelas kita. Nyambung ya? Oh. Buat namanya. Itu apa ya? Silakan tuangkan semuanya yang kalian ingin kita terapkan, bagaimana kelas itu menjadi bagus. Ada yang berpendapat? Tugasnya kalian silakan
silakan tuangkan yang ada di pikiran kalian gimana caranya kelas kita bagus menurut kalian, apa yang kita harapkan dari kelas kita ini. Silakan buat peraturan, nanti di antara jawaban-jawaban kalian kita kelompokkan, nanti kita geser kata-kata yang bagus tadi menjadi kalimat yang positif. Dari kalimat positif tadi nanti kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita. Dan itu kita sepakati besok bahwa minta semua kita tanda tangan di atas keyakinan kelas kita. Dan kita, oleh kita, dan kita yang menjalaninya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 jawabannya. Silakan kerjakan. Sudah dapat ide keyakinannya? Dah. Udah dapat idenya? Yang sudah siap silakan. Boleh di sini ya. Pokok keyakinan kamu apa, menurut kamu apa yang paling bagus untuk selesai. Ya, di kelas sudah buat peraturan. Oleh kelasnya belum. Ini anggap saja peraturan mapel, ya. Keyakinan kelas mapel, nanti di atas itu ada keyakinan kelas. Nanti yang buat kesepakatan dengan oleh kelasnya. Di atas nanti keyakinan sekolah. Yang sudah siap silakan tempel di sini. Nanti kita bacakan saja tuh. Baik, silakan yang siap, silakan keluarkan idenya masing-masing. Kamu sudah menyontek sama kawannya. Yang sudah siap, silakan tempel di sini. Kita bacakan satu-satu. Sini ya, biar rapi dia. Dirahasiakan namanya juga boleh. Jangan dirahasiakan. Tak nampak kami dah. Kau dah baik.
Sudah, kita bacakan satu-satu. Itu ide dari kalian, itu apanya kita. SMA itu sudah mulai. Sudah suaranya? Sudah. Nah, dengarkan baik-baik, tolong suaranya ditahan. Ini dari kalian, maunya kalian kelas kita seperti apa dari kalian semuanya. Kita meminta ide bentuknya dari kalian agar mudah kita jalankan karena kita yakin dengan yang kita buat. Kalau saja peraturan kita buat tapi tidak sesuai dengan keyakinan kita pasti dongkol. Misalnya, keyakinan kalian apa? Menggunakan sepatu les putih warna hitam misalnya. Tapi kalian nggak suka seperti itu batuannya. Maunya kalian sepatu kalian hitam atas, hitam lesnya. Kalau kita bekerja sesuai dengan keyakinan kita, pasti kita dengan senang hati mengerjakannya. Tapi kalau peraturan tidak sesuai dengan keyakinan kita akan malas mengerjakannya. Betul ya? Oke, kita baca satu-satu. Nanti kita kumpulkan. Tanpa nama. Oh, ada namanya. Uzara. Dia mengatakan dilarang berisik saat belajar, dilarang masuk terlambat, dilarang tidur di kelas. Kita mulai. Dilarang berisik saat belajar. Berarti di sini kalimatnya kenyamanan. Tetap nyaman ya? Ya. Kemudian dilarang masuk terlambat. Berarti disiplin. Oke. Dilarang tidur di kelas. Masuk mana ini? Dilarang tidur di kelas. Disiplin. Sudah dua disiplinnya. Tidur di kelas masuk kemana itu? Dilarang tidur di kelas. Berarti kenyamanan. Disiplin. Oke. Kedua, bagi yang terlambat masuk gak ada namanya. Oh ada. Izgah ulang kali. Bagi yang terlambat masuk kelas, kasih hukuman biar dia tidak terlambat lagi. Berarti masuk mana ini? Disiplin. Oke, disiplin. Ada lagi yang dilakukan sama dia? Nah. Julia Putri datang tepat waktu. Masuk mana dia? Disiplin. Disiplin. Dilarang ikut dalam kelas saat guru menerangkan pelajaran. Masuk mana dia? Ada lagi yang lainnya yang dilarang sama dia? Yang apanya dia? Dilarang membuli. Dilarang membuli. Masuk ke mana itu? Menghargai. Dekat dia. Menghargai teman. Dilarang terlambat. Masuk mana? Disiplin. Disiplin ya. Dilarang merusak fasilitas kelas. Gimana ini? Ke bertanggung jawab. Sudah ada. Bertanggung jawab ya. Ada di jalannya bertanggung jawab yang dilakukan sama dia. Jangan tidur di kelas. Masuk mana tadi? Disiplin. Masih ya. Berarti sama ini. Maunya dia tidak. Sudah ada tidur di kelas. Banyak. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Kemana tuh lainnya? Menghargai bisa. Menghormati masuk? Menghormati. Menghargai. Guru jangan mengejek teman yang menjawab pertanyaan guru karena jawabannya salah. Menghargai. Ini sama ini ya. Lanjut. Masuk ke kelas harus tepat waktu. Jika terlambat dari 5 menit harus dikasih hukuman. Kecuali ada alasan yang masuk akal. Masuk Maulia. Masuk mana dia? Disiplin. Berarti kalian bagus ini. Idenya punya disiplin semua. Dia sudah yakin kalau dia bagus harus disiplin. Maulia. Lanjut ini Aisyah Akila. D ini apa? Demam. Iya, demam. Kalau telat tidak boleh masuk kelas. Masuk mana? Ya, masuk ke BK. Masuk ke kategori
berdiri di depan. Masuk mana? Disiplin. Disiplin. Semuanya disiplin. Bagus ini. Amoy pasal ibu. Adil. Dilarang tidur pada saat jam pelajaran. Masuk mana? Kenyamanan ya. Mana lagi kita masuk? Adab. Katakan apa lagi? Adab. Sopan santun. Ada sopan santun. Mana lagi yang masuk tiga itu? Satu. Menghargai dia masuk. Masuk. Siapa yang hargai sama dia? Punya. Menghormati? Masuk. Beda menghargai dengan menghormati apa? Kalau cuma kalimat, kenapa ada dua kata? Apa beda menghargai dengan menghormati? Ya, menghormati hormat, menghargai harga. Apa beda menghormati dan menghargai? Coba tanya sama guru bahasa Indonesia ya. Tanya sama guru bahasa Indonesia, Bu, apa beda menghargai dan menghormati? Kalau bendera, kita menghormati atau menghargai? Menghargai. Karena kita coba, karena bukan ada misalnya hargai bendera. Ya, hormat ya. Tanya sama guru bahasa Indonesia nanti ya, bedanya apa? Ayo sampai di mana tadi? Amoy. Yang putri. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Masuk mana? Disiplin. Tidak boleh berisik di kelas. Mana di mana? Kenyamanan. Iya. Lanjut. Ini siapa? Apa nama ini? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Masuk mana? Disiplin. Lanjut. Yang punya mana sudah dibaca? Belum? Sudah dibacakan punyanya? Belum. Sudah dibacakan punyanya? Tidak boleh tidur di kelas. Masuk mana? Kenyamanan boleh. Kedisiplinan boleh. Masuk. Menghargai. Masuk ke menghargai. Lanjut. Dilarang mencoret. Bantu bapak satu orang laki-laki baca ke depan. Bapak bisa tekan tangan tengah. Satu orang. Kamu. Ya. Fajar. Siapa namanya? Airil. Fajar Airil. Kita kasih tepuk tangan untuk Fajar dulu. Tidak boleh mengganggu teman. Masuk mana itu? Menghargai. Sama? Kenyamanan. Satu lagi? Ada masuk enggak? Oke, masuk katanya. Lanjut. Dilarang mencoret-coret dinding kelas. Dilarang mencoret-coret dinding kelas. Fasilitas. Kepolisian masuk enggak? Tadi masuk di fasilitas ya? Hah? Fasilitas sekolah masuk mana itu? Kebersihan masuk ya? Fasilitas sekolah berarti bertanggung jawab, bisa masuk itu? Oke, dia menjaga, berarti bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dilarang tidur. Dilarang tidur sekelas. Masuk mana itu? Disiplin. Kenyamanan. Ada sopan santun. Kenyamanan. Iya, lanjut. Dilarang tidur kelas. Masuk mana? Tadi. Sama berarti kata-katanya. Jatuh dong. Sama. Orang yang sama kan? Beda orang. Masuk mana dia? Disiplin sama kenyamanan. Lanjut. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Masuk mana itu? Disiplin. Mana? Ini sebutkan. Tidak boleh ribut. Masuk mana? Kenyamanan. Masuk ke kenyamanan. Apa lagi? Menghargai guru. Menghargai. Masuk mana lagi? Ada lagi? Menghormati. Ada lagi yang dilakukan
Lanjut. Tidak boleh tidur saat belajar. Ini tidak boleh tidur saat belajar. Berarti masuk mana itu? Masuk ke? Adab, adab. Menghormati. Ada lagi? Tidak boleh datang terlambat. Masuk mana? Oke, disiplin. Nah, ini disiplin ini. Berarti sebenarnya kalian itu pinginnya kelas itu disiplin. Iya Pak. Tapi kenapa masih dagang? Berarti dia tidak yakin dengan disiplinnya dia. Ya, itu harus kita yakin. Kalau kita yakin, contoh kita sholat itu karena yakin atau karena peraturan? Nah, yakin di surga. Makanya kita mengerjakannya ikhlas karena kita yakin. Si Protestan atau Katolik dia yakin dia pergi ke gereja akan masuk surga, makanya dia ke gereja terus. Kita Islam yakin dengan sholat kita juga masuk surga, makanya kita ke masjid. Masalah keyakinan itu datang dari sini. Makanya kalau kita yakin apa yang kita kerja itu benar, kita pasti mengerjakannya dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan beban. Lanjut. Tidak boleh ribut waktu jam pelajaran. Tidak boleh ribut. Masuk mana dia? Kenyamanan. Terus menghormati. Menghargai. Menghargai mana dia? Ada masuk ya? Masuk. Oke, ganti lagi ya. Jangan perempuan lagi. Saya sampai ke sini. Jangan perempuan, meminta satu orang. Silakan. Ya. Kita kasih yang ini lagi. Bisa tadi. Berdiri sendiri. Kata lambat masuk ke kelas. Itu dia tahu masuk, berarti masuk kan? Disiplin. Apa lagi? Coba ya. Langsung ya. Masuk mana lagi dia? Bapak lupa. Aku ya. Itu mana? Ada satunya mana di depan? Satu tulisan, satu tukang baca. Pandai Oke, satu bacakan satu ini. Di kelas masuk mana dia? Menghargai sama ada. Oke, lanjut. Lanjut masuk. Disiplin. Menghormati. Menyanyi di ke depan jika ribut saat jam pelajaran. Ada. Menghargai. Kenyamanan masuk. Saya begini nyamping badannya. Nah, kalau mau nyamping ini, jangan di belakangnya audiennya. Disiram jika tidur di kelas. Oh, disiplin. Ini siapa ya? Disiplin. Ya, disiplin. Ketika guru menjelaskan siswa di kelas sebaiknya tidak berisik atau berbicara. Oke, maksudnya menghormati. Dilarang menentang guru. Nah, itu mana larinya? Disiplin. Dari Menghormati. Menghargai masuk nggak? Masuk nggak menghargai? No. Contohnya menghargai apa menghormati? Buka baju di kelas. Dilarang masuk fasilitas sekolah. Betul jawab, oke, betul jawab satu. Terus mana lagi? Ya bersih. Dia memperhatikan waktu jika sedang seriuslah dan jika sedang bercanda-canda. Serius atau bercanda-canda? Serius Pak. Oke, masuk mana itu? Itu masuk mana? Disiplin.
masuk mana? Disiplin. Ada masuk? Dilarang keluar masuk. Kenyamanan tuh. Dilarang permisi saat jam pelajaran. Dalam komisi masuk mana itu? Masuk mana? Masuk akal. Masuk akal, Pak. Masuk ini tidak masuk akal. Kayak dia maunya seperti itu. Boleh itu sebenarnya. Karena bisa saja dia WC sebelum pelajaran Oh, mulai. menghormati, Pak. Atau setelah pelajaran selesai. Tapi tak usaha baru boleh terpaksa. Oh, baru kamu libel masuk, mau WC ini. Iya, dia tidak menyiapkan dirinya untuk belajar. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Disiplin. Tidak boleh terlalu sering keluar kelas. Tidak boleh sering keluar kelas. Masuk mana? Mana? Mana itu masuknya? Kenyamanan. Yang mana? Oke. Untuk keluarnya yang belum balik. Belum balik. Harus melaksanakan pikir kelas. Oke, pikir kelas. Kalinya mana? Pikir kelas. Kemudian apa lagi? Kebersihan. Ya, kebersihan. Kenyamanan. Kenyamanan. Oke, boleh. Dilarang tidur saat jam pelajaran. Menghargai. Disiplin, Nak. Iya, Nak. Ya. Ada. Oke. Dilarang keluar masuk. Dilarang keluar masuk masuk mana itu? Kenyamanan. Karena itu kita kalau kalian bolak-balik. Dilarang tidur di kelas. Di dalam Oke. tidak boleh tidur ketika sedang belajar. Ini perempuan yang tidur sudah boleh belum masuk pelajaran ini? Menghargai dengan kenyamanan. Dilarang menginjak teman. Masuk mana itu? Oke, menghargai. Ada sopan santun. Oke. Dilarang membantah perintah guru. Ada menghormati. Menghormati. Ada dilarang tidur di kelas. Dilarang tidur di kelas. Masuk mana? Jawab. Selalu datang tepat waktu. Masuk ke disiplin. Disiplin. Tidak ikut dalam waktu pembelajaran. Kenyamanan. Tidak ribut berarti kenyamanan. Masuk lagi. Menghormati boleh. Habis. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Dari peraturan yang kalian harapkan, pada teman-teman, dari peraturan yang kalian harapkan untuk kalian oleh kalian, ini akan kita jadikan sebagai kalimat positif. Artinya kita itu sebenarnya maunya seperti ini kelas kita itu. Ada lagi yang menambahkan yang tidak terpakai di sini? Ada lagi yang menambahkan? Pak, ada satu yang lupa. Ada lagi yang menambahkan? Ya. Sama semua. So ini aja yang kalian harapkan. Ada? Oke, silakan. Yang mau tambahkan itu tadi. Yang laki-laki ada lagi yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan? Angkat tangan. Jangan lihat. Tambahkan. Yang cewek boleh, Pak. Ada. Yang cewek boleh, Pak. Ada lagi yang menambahkan yang beda dengan di depan ini? Ada lagi yang menambahkan? Apa lagi
kita biar kelasnya itu jadi nyaman. Biar kawan kita bisa meyakini keyakinan kelasnya. Banyakkan ke depan mandangnya ya. Namanya sebelum ku masuk murid udah harus di dalam kelas. Masuk mana itu? Masuk ke? Ini masuk. Kemudian dilarang berkata-kata kotor sampai pelajaran. Masuk mana? Ada. Sudah lagi. Menghormati. Sebelum proses pembelajaran dimulai, berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Masuk ini. Masuk mana? Masuk mana itu? Bacakan. Sebelum proses pembelajaran dimulai, berdoa dulu sesuai keyakinannya masing-masing. Etika masuk? Ada masuk? Puas pergantian pelajaran tidak boleh keluar. Masuk mana? Kenyamanan. Kenyamanan. Mana kenyamanan? Menghargai. Ada lagi? Menghormati. Tulisan sedikit ini. Ada lagi menambahkan? Nah, boleh. Ini keyakinan. Ini keyakinan kelas kalian yang kalian harapkan terbentuk di kelas ini. Nanti kita jadikan dia kalau positif. Terbentuklah 1, 2, 3, ada lagi yang mau ditambahkan? Harapan saya itu di kelas saya ini kayak gini misalnya. Tidak boleh pacaran sekelas misalnya. Saja mungkin mana tuh kalau ada yang mau seperti itu. Ada lagi makasih di kelasnya. Nah, atau menyapa guru jika bertemu misalnya. Itu juga satu. Mau jumpa di sini, mau jumpa di luar misalnya. Atau apa lagi? Budaya-budaya yang harus kita terapkan di sekolah kita. Membuang sampah yang berserakan di lingkungan sekolah misalnya. Apalagi? Nah, keyakinan itu harus kita ikuti. Dari peraturan yang kita harapkan, kita ubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif, kita ubah menjadi keyakinan kita. Keyakinan sesuatu yang betul-betul kita yakini. Kalau kita meyakini sesuatu itu, pasti kita akan mengerjakannya dengan ikhlas. Contoh, kalian suka sama cewek dan cewek itu yakin diterima, pasti kalian ngejar habis-habisan. Walaupun apapun kata kawan kalian, cewek itu tidak baik, cewek itu dojal, cewek itu baik. Tapi kalau kalian yakin dengan cewek itu, pasti kalian ngejar habis-habisan. Betul ya?
Yang laki-laki? Macam mana pun sobi dia tetangga cium itu ilo rumah. Itulah bekas itu, itulah bekas itu. Tapi kalau kalian yakin, pastikan tetap mengejar. Karena kalian yakin dengan itu. Baik ya? Saya peraturan. Ini dia kalian. Jadi kalau positif, kita jadikan keyakinan kelas. Berarti keyakinan kita apa? 1. Apa keyakinannya? Kenyamanan. Kenyamanan. 2 apa? Disiplin. 3. Mana dulu? Menghargai. Adab sopan santun. Adab sopan santun. Santun, menghormati. 6. Ini keyakinan kita di kelas. Setuju semuanya? Setuju semuanya? Setuju. Baca di berapa keyakinan kita? Silakan bacakan siapa belum buat suara di kelas ini? Alif, salam Alif. Banyak Alif. Keyakinan kelas yang harus kita yakini adalah 1. Kenyamanan, 2. Disiplin, 3. Menghargai, 4. Adab sopan santun, 5. Menghormati, 6. Bertanggung jawab, 7. Kebersihan. Oke, yang perempuan, mau minta satu orang bacakan. Perempuan, siapa boleh buat suaranya? Buatkan Sabrina. Kenyamanan, disiplin, menghargai, adab sopan santun, menghormati, bertanggung jawab, kebersihan. Oke, sekarang kita ada 7 ini. Ada lagi tambahannya? Ada lagi tambahannya? Oke, kenyamanan. Kita akan berusaha membentuk di kelas kita dengan kelas yang nyaman. Di antaranya yang tidak boleh kita gunakan 1. Tidur di kelas. 2. Lambat ke sekolah. Kelas 3. Hargai guru. 4. Tidak membantah guru. Menghormati guru. 5. Yang kalian tuliskan tadi. Dilarang kalau masuk. 6. Dilarang membeli teman. 7. Dilarang apa tadi? Berantem. Dilarang pacaran. Dilarang. Oke, gimana? Semangat semuanya, kita jadikan. Ya kan itu pemerintah kalian masukkan semua teori ke dalam hatinya masing-masing. Jadikan ini keyakinan kita. Dan dijalani. Kedua, disiplin. Apa yang kita sepakati tadi dengan disiplin? 1. Tidak boleh lambat. 2. Tidak boleh membantah guru. 3. Tidak boleh tidur di kelas. 4. Tidak boleh membuli. Tidak boleh bully. 5. Yang lain? Sebelah sini belum makan pagi nih kayaknya. Sebelah sini mana? Sebelah sini mana? Ada lagi. Ica, suara Ica mana? Oke, next ada disiplin. Ketiga, menghargai dan kita. Apa tadi bisa boleh? Dilarang? Tidak membatalkan guru. Kedua, Menghargai tidak melihat penjelasan guru. 3. Diam ketika guru bicara. 4. Menyapa guru jika bertemu. Baca beres sekarang ya. Oke. Ini karena kemajuan zaman. Bertanggung jawab. Apa di antara pertanyaan yang kita sepakati tadi? 1. Tidak mencoret-coret dinding. 1 tanggung jawab. Kedua, menjaga anak-anak di kelas. Salah satu tanggung jawabnya. Kebersihan, lanjut kebersihan. Apa tadi yang kita sepakati? 1. Tidak membuang sampah pada tempatnya. 2. Jalankan kelas. Terus apa lagi? Tidak? Tidak. Jadi udah. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Kita jadikan keyakinan kelas kita. Sepakat semuanya? Foto kan ulangan coba.
Bisa. Cari posisinya, mau tegak, mau tumbang, mau terbalik, mau jungkir balik, terserah kalian. Penting kalian tanda tangan di sini ya. Namanya boleh nama pendek ya. Kalau pandangan namanya. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Semoga ini bisa kita yakini dan kita bisa jalankan. Ya, semoga keyakinan kelasnya sudah kita bentuk, membuat kelas kita lebih nyaman, lebih enak, lebih bagus untuk melakukan pembelajaran. Kalau ada yang bertanyakan silakan tanyakan langsung, jangan segan-segan ya. Bapak langsung akan menjawab kalau Bapak tahu, kalau tidak kita PR-kan. Karena kemampuan Bapak juga terbatas. Jadi sekali lagi Bapak minta maaf dan terima kasih sama kalian semuanya. Semoga keyakinan kelas kita ini berjalan dengan sukses. Terima kasih waktunya. Gimana pembelajaran kita hari ini semuanya? Gimana perasaan tadi pada saat kita membuat keyakinan kelas tadi? Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas itu adalah merasa kelas ini lebih bisa teratur dan kita juga mengetahui apakah bagaimanakah apa yang harus kita terapkan untuk kelas ini, apakah dari segi kedisiplinan, kenyamanan, kebersihan, tanggung jawab dan lain-lain. Dan itu juga sangat diperlukan ternyata di kelas kita, apalagi kedisiplinan itu sangat penting Pak. Itu aja Ya Pak. Oke, terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Selamat siang semuanya. Gimana perasaannya pada saat kalian tadi membuat keyakinan kelasnya? Yang pertama senang, kedua Terus? iya seru. Iya Pak. Sama zaman tiga-tiganya? Oke, kalau mau ikutan kita akan di kelas lain lagi. Semoga jalan dengan sukses. Baiklah, terima kasih ya. Iya Pak.